Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0407918676. Di video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat RDD dengan menggunakan website, yaitu website Mermaid.js ya. Sebenarnya ada yang cara lebih mudah lagi, namun saya menggunakan ini dengan berbasis kode. Oke, untuk tugasnya itu di sini saya sudah diberikan tugas satu, yaitu di mana ada kasus di mana Tono memberikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Nah, rental mobil tersebut diberi nama toko Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka 036 dan nomor telepon 08 bla bla bla. Dan rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir. Customer yang memuat data di antaranya no KTP, nama, no telepon, dan alamat. Oke, setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa, mobil data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Untuk tugasnya itu berdasarkan kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram atau ERD yang memuatkan semua entitas, atribut, key, serta relasi yang sesuai dengan data yang ada. Mengikuti tahapan langkah sesuai dengan penjelasan panduan. Oke, untuk menentukan itu kita harus mempresentasikan itu ke dalam bentuk teks dulu ya. Nah, sini ada itu kopiannya. Oke, jadi di sini kita ada sebenarnya ada 4 sih. Yang pertama itu rental mobilnya si Tono tuh rental mobil Tono tuh kan ada apa aja ya? Di situ ada alamat yang pasti nama rental, terus alamatnya, ini atributnya ya. Jadi entitas ini memiliki atribut seperti ini ya. Jadi yang nama rental alamat itu adalah entitasnya. Terus nomor telepon sama NPWP, bah. NPWP ada ya. Oke. Selanjutnya kalau misalnya itu kan ada si Tono itu kan menyewa mobil ya. Jadi nyewa mobilnya itu disebut entitas. Nah, si mobil entitas itu dia memiliki atribut juga. Jadi di sini kita tambahin mobil karena dia jualan mobil. Oke, yang mobilnya itu sebenarnya bisa ID mobil gitu kan, di situ ada kode mobil. Nah, untuk direpresentasikannya sebagai ID mobil, saya lebih mudahnya pakai kode mobil aja deh. Kode mobil. Kode mobil. Oke, sama mobil itu kan di situ ada jenis mobil, terus tadi maaf, oke, jenis mobil, tahun mobil, kemudian harga sewa. Harga sewa. Kayak di sini kan selain harga sewa kan mobil sama rental itu kan punya hubungan juga ya, hubungan ke banyak gitulah, end to end lah. Jadi relasinya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di atas tuh ada namanya itu nama rental. Nah, nama rental itu kita anggap aja sebagai primary key atau primary key. Primary key. Karena ini tuh kan bisa jadi hubungan juga ya, buat nandain juga saling terhubung. Jadi di sini kalau misalnya di atas ada primary key, kalau misalnya jadi hubungannya itu adalah maaf, itu nama rental. Aduh, maaf. Salah. Nama rentalnya tuh sebagai foreign key atau FK. Foreign key. Kita sebut foreign key. Nah, selanjutnya itu ada komisinya kan customer harus nyewa ya. Kita kan nyewa juga ya. Jadi ada yang namanya entitasnya itu adalah sewa. Customer dulu. Customer.
Jadi si customer itu mempunyai atribut di mana atributnya itu kan no KTP ya, nomor KTP, nomor KTP ya sesuai itu tadi dulu. Maaf, no KTP, nama, no telepon, no telepon dan satu lagi itu apa itu alamat alamat. Oke, selanjutnya di sini kan no KTP itu kan kalau misalnya kita lihat tuh di nggak ada ya belum no KTP pasti ada nih kalau misalnya di sewa ini di entitas sewa karena kan jadi jualan si Tono juga kan sewa. Kalau di sewa itu kita no sewa hmm, ada tadi dulu mana ya? Tanggal sewa. Jadi pas waktu nyewa tuh dia tuh ada no sewanya pasti no sewa tanggal sewa tanggal sewa tanggal kembali dan denda. Nah, di sini juga harus di iniin sih, tambahin nih. Misalnya kan dari atas tuh kan ada hubungan juga ya. Misalnya kalau misalnya hubungan yang di atas tuh kode mobil nih, kalau nyewa itu biar berhubungan mana. Nah, di kode mobil coba nu KTP karena memiliki hubungan banyak tuh banyak no KTP gitu. Jadi itu. Jadi ini itu sebagai saya itu sebagai primary key juga sebagai ID-nya primary key atau sebut ID. Terus di sini untuk kode mobil itu kita foreign nih. Jadi berhubungan sama yang mobil itu sama no KTP. No KTP itu di bagian customer gitu. Foreign key. Oke. Jadi untuk gambarannya itu se ini sih buat buat bikin ARD-nya. Untuk toolsnya itu tergantung ya. Kalau misalnya pakai yang mudah tuh ada tuh namanya smart chart kayak gitu ya. Tinggal kita masukin tuh bikin entitas terus masukin atributnya misalnya ID-nya gitu. ID-nya kayak misalnya kode mobil itu sebagai permikir maaf ya kayak gitu. Nah, kemudian yang no KTP itu sebagai primary key juga maaf tadi saya lupa ketinggalan primary key. Nah, oke, selesai. Jadi ada 4 ya, 4 entitas. Jadi rental, mobil, customer, sama no sewa, sama sewa. Jadi yang memiliki atribut saling berhubungan ke banyak yang lainnya, kayak gitu. Kalau misalnya bikin R-nya, saya di sini menggunakan format JS ya. Jadi menggunakan code ya. Kalau misalnya kita buat code, nah ini sebelumnya saya udah buat gambarannya. Jadi di sini saya cuman implementasikannya aja. Misalnya kan di sini saya udah baca-baca dokumentasi ya.
Jadi kalau misalnya dijelasin tuh si rental ini memiliki atribut yang dimana atributnya itu adalah nam- nama rental, alamat, nomor telepon, dan NPWP. Nah, primary key-nya tuh adalah nama rentalnya. Nah, memiliki string sama variabel string dia integer dan string juga. Nah, memiliki relasi ke banyak entitas yaitu seperti mobil, sewa, customer juga. Jadi si customer sama si mobil itu memiliki hubungan ke sewa ini. Jadi entitasnya tuh ada banyak banget ya. Sebenarnya kalau misalnya nama rental ini jadi foreign key-nya relasi dari mobil ini. Kalau misalnya yang sewa ini memiliki keduanya jadi gitu. Eh, Kata-kata dari segitu aja sih dari saya untuk belajar basis data ini tentang IRD ini sangat menyenangkan dan banyak hal baru juga yang bisa saya pelajari. Terima kasih.